kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kami semua. Biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima pesan firman Tuhan ini dengan seksama. Terlebih lagi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom semuanya. Katakan ke kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan Yesus tahu kebutuhanku. Amin Bapak Ibu, kasih tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih buat Bapak Gembala juga Bapak Stephen ya yang kontak sama saya untuk saya dipercaya bisa membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pesan beliau adalah ini ibadah dewasa muda. Dan puji Tuhan saya melihat jemaat yang muda-muda. Amin. Oleh sebab itu saya minta semangat harus luar biasa. Amin. Yes, karena tadi tim PAW begitu luar biasa, terutama WR ya. Kasih tepuk tangan dong buat tim PAW. Terima kasih buat pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan saya Wawan Satria. Saya adalah suami dari Ibu Megi Bunga, di mana beberapa bulan yang lalu juga melayani di tempat ini. Dan hari ini saya kedua kali di tempat ini. Puji nama Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Oke Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Handphonenya ada Alkitabnya, atau Bapak Ibu bawa Alkitab ini? Ada yang bawa Alkitab konvensional? Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dong buat Ibu itu. Ya, bukan berarti nggak bawa, bukan berarti nggak Kristen, no Bapak Ibu. Sekarang ini langkah gitu ya. Jadi kita buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu baca ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru. Ayat 23. Amin Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan saya beri judul selalu baru, always new. Katakan sama-sama, selalu baru. Nah ini saya lupa yang saya pegang Bapak Ibu. Hari ini saya judul selalu baru. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata selalu baru ini kita di sini bahagia dengan kata selalu baru. Contohnya apa? Bapak-bapak yang ada di sini, teman-teman laki-laki di sini, jam tangannya selalu baru. Ibu-ibu, teman-teman perempuan di sini, tas yang dijinjing selalu baru. Kendaraannya selalu baru. Bahagia atau enggak Bapak Ibu? Bahagia ya. Saya pun juga bahagia dengan kata selalu baru. Apa yang saya miliki selalu baru. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, untuk mendapatkan hal yang selalu baru butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah tingkah laku, butuh sebuah perbuatan untuk meraih itu. Contoh, saya ingin jam tangan baru, saya harus pergi ke toko untuk membelinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, membeli harus pakai uang didapat dari bekerja. Nah, bekerja hal mudah kan? Bekerja bukan hal yang mudah, kecuali kita enak memang kerjaan macam-macam. Yang artinya untuk memperoleh sesuatu yang baru kita butuh perjuangan. Dan ayat tadi dituliskan, boleh dikembalikan Pak Stephen, di ayat tadi Ratapan 3. Di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk mendalami lebih lagi dua ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Yang artinya kita mengalami semuanya itu. Kasih setia Tuhan tak terbatas, rahmat-Nya Tuhan tak terbatas. Betul ya? Kita
semua mengalami, termasuk saya di sini. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah mengalami itu, artinya kasih itu sudah diberikan kepada kita, betul nggak? Rahmat itu sudah diberikan kepada kita. Harusnya dalam kehidupan kita bisa nggak melakukan itu? Bisa nggak? Tak bersaudara kasih kita, rahmat kita nggak habis-habisnya. Kasih kita kepada, ini ada pasangan suami istri, ke istri kita, ke suami kita, kebaikan kita kepada semua orang, harusnya juga nggak habis-habis, nggak bersaudara. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena Pak Tuhan udah kasih. Nah di sini kita lihat ada hubungan antara dua ayat ini. Kok bisa sih kasihnya Tuhan nggak bersaudara? Kok bisa sih rahmatnya Tuhan nggak habis-habisnya? Nah di dalam hidup ini selalu ada hubungan sebab dan akibat. Betul ya? Gimana kita tadi mau pilih tas, ya kita harus beli. Sebabnya kita beli tas, akibatnya kita dapat tas baru. Sebabnya kita beli jam tangan baru, jam di toko kita dapat jam baru. Begitu juga kita harus tahu kenapa kok ada kata tak bersaudara, kenapa kok ada tak habis-habisnya. Ternyata di situ ada kata selalu baru. Oleh sebab itu saya tuliskan, boleh diklik Pak Steven lagi. Nah, kita bebas memilih perbuatan, tetapi tidak bebas dari. Setuju nggak Pak? Dalam berbuat kita bebas, tapi di dalam setiap perbuatan kita nggak bebas dari akibat. Contoh nih, dalam pasangan suami istri, dalam kehidupan saya dengan Bu Edi, saya memilih waktu Bu Edi menyediakan kopi ke saya bilang, gak enak kopi ini. Akibatnya apa yang saya terima dari Bu Edi? Marah, betul, pasti marah. Baby, kamu ini udah disediain, aku udah bangun pagi, udah nyiapin kopi, kok malah kamu bilang gak enak? Nah, artinya perbuatan yang saya lakukan itu bebas. Saya bisa memilih untuk thank you nih, saya kasih kejutan besar. Nah, anak muda jangan ya. Ini untuk pasangan suami istri. Responnya beda. Nah, artinya apa? Kita bebas memilih perbuatan, tetapi tidak bebas dari akibatnya. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya nggak berbicara tentang barang-barang baru, tapi saya berbicara sekarang lebih dalam lagi tentang kasih kita, tentang kebaikan kita, tentang karakter kita. Karena sebetulnya Tuhan itu sudah kasih kita tadi, kasihnya tak berkesudahan, rahmatnya tak habis-habisnya, asalkan kita tahu sebabnya. Ternyata sebabnya apa? Kata selalu baru. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, ada yang masih ada luka hati, ada luka batin, ada yang stres, mungkin anak muda depresi, ada yang mungkin kehilangan arah. Aku mau ngapain? Aku sekarang ini udah lulus, mau ngapain pastor? Saya sebagai kepala pastoral dari satu gereja, saya ketemu jemaat. Sekarang banyak anak muda yang bingung. Aku harus ngapain pastor? Langkahku depan ini gimana? Aku sudah melamar sana kesini, aku nggak dapat apa-apa. Yang artinya banyak kehilangan. Tapi hari ini kita belajar. Tuhan itu sudah kasih rumusnya, adalah kata selalu baru. Amin Bapak Ibu, katakan sekali lagi, selalu baru. Dan firman Tuhan mencatat banyak tokoh yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini saya mau bagikan, kita belajar dari salah satu rasul yang Tuhan ubah begitu luar biasa kehidupannya, di mana latar belakang beliau adalah seorang yang sangat benci dengan pengikut Kristus. Di mana ketemu pengikut Kristus pasti dianiaya, pasti bahkan dibunuh. Siapa itu Bapak Ibu? Puji Tuhan, Paulus. Nah Paulus Bapak Ibu tahu pasti ceritanya semua, latar belakang beliau gimana. Tetapi di saat Paulus berjumpa dengan Tuhan, Paulus dipanggil oleh Tuhan, Paulus dipilih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Paulus berubah 180 derajat. Betul ya? Dan kita mau baca di Kolose pasal 2
ayat 1 sampai 3. Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Boleh di sini bisa tampilkan ayat-ayatnya Pak, multimedia. Oke, boleh ditampilkan. Kolose 2 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus, yaitu Kristus sendiri. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Amin. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Bapak Ibu kalau baca nanti di scroll ke bawah, itu perikopnya sebelum pasal kedua, pelayanan dan penderitaan Paulus. Nah, artinya apa? Paulus sudah bertobat, Paulus sudah sadar, Paulus sudah berbalik 180 derajat berjumpa dengan Tuhan, tetapi di dalam pelayanannya Paulus juga mengalami penderitaan. Apakah kita juga sama dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita lurus-lurus? Apakah kita nyaman? Saya yakin percaya kita semua pasti ada nama kata penderitaan. Betul ya Bapak Ibu? Dan poin pertama yang kita mau belajar dari Paulus, Paulus itu juga berjuang dalam pelayanan. Ditulis di ayat 1. Betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Nah, Paulus juga ada berat dalam perjuangannya. Tadi di awal saya bilang, di saat kita mau sesuatu itu selalu baru, itu namanya perjuangan. Nah, kita mau belajar dari Paulus. Paulus juga berjuang. Tapi gimana caranya dia menemukan selalu baru dalam hidupnya? Bapak Ibu baca seluruh kitabnya yang ditulis Paulus. Perjalanan Paulus itu begitu luar biasa, betul ya? Yang pertama dari ayat 1, 2, 3 ini kita bisa belajar poin yang pertama. Paulus kembali cari sumbernya. Sumbernya siapa tadi? Paulus berkata, ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Paulus tahu di saat dia berat, dia kembali cari sumbernya. Oleh sebab itu kita mau belajar yuk, gimana caranya kita biar selalu baru? Kembali sama sumbernya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Saya catat di poin yang ketiga, ayat ketiga, segala harta, hikmat dan pengetahuan yang sejati bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu bisa baca, bukan dari kekuatan manusia. Inilah poinnya. Bapak Ibu saat ini yang lagi ada di tempat ini, dalam perjalanan Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu saat ini, dari berbagai usia saya lihat, sudahkah segala yang kita punya, kita tahu itu sumbernya dari Tuhan atau berdasarkan kekuatan kita? Yang bisa jawab siapa? Masing-masing. Mari ditaruh untuk kita mendapatkan selalu baru dalam hidup kita. Ayo kita ingat, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Kalau ada kita merasa diri kita sendiri yang kuat, ingat lagi, kita harus kembali cari sumbernya. Itu yang dilakukan Paulus. Dan kalau hari ini Bapak Ibu gak ada yang bisa, aku gak bisa ngampuni masih pastor, aku masih marah sama papaku, aku masih kecewa sama anakku, tak suruh sekolah ini tidak mau, tak suruh kerja ini tidak mau, aku juga kecewa sama gereja. Bu, Pak, kalau kita nuruti ego kita, hati kita, gak ada selesainya. Setuju Bapak Ibu? Oleh sebab itu, ayo kembali ke sumbernya. Jangan pakai pikiran kita. Firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, gimana caranya cari sumber? Itu yang sering ditanyakan. Gimana cari sumbernya? Pastor, caranya tadi udah dinyanyikan, dan puji Tuhan lagunya sangat connect dengan firman hari ini. Ku
terhubung denganmu. Artinya bagaimana cari Tuhan? Kita harus terhubung dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Baca firman. Dua hal ini kita sering dengar, ya, doa dan firman. Kenapa ini harus selalu erat, selalu ada tester? Saya catat doa itu menggerakkan tangan Tuhan, firman itu mengarahkan langkah kita. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi, doa itu menggerakkan tangan Tuhan, firman itu mengarahkan langkah kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa terhubung dengan cara apa? Berdoa dan baca firman. Lu Pastor, kenapa nggak doa doang? Firman kan aku bisa dengar. Kenapa harus baca? Pak Bu, doa tanpa firman bagaikan berbicara tanpa mendengar. Firman tanpa doa bagaikan mendengar tanpa menjawab. Artinya apa? Sekarang dunia digital bagus, kita bisa mendengar, kita tinggal klik, mau streaming pendeta siapa, klik, klik, klik. Tapi pertanyaannya, kalau kita hanya dengar, nggak ada doa, duduk diam sama Tuhan. Tadi dicatat, doa tanpa firman ibarat kita bicara tanpa mendengar. Firman tanpa doa bagaikan mendengar tanpa menjawab. Boleh kita dengar, lihat, tapi kalau kita nggak ada doa khusus, nggak ada, kita hanya dengar. Tadi firman tanpa doa bagaikan mendengar tanpa menjawab. Oleh sebab itu kita harus punya dua hal ini secara pribadi. Kalau kita bilang kembali ke sumbernya, firman Tuhan mencatat gimana cara doa dan baca firman. Masuk satu ruangan, tutup pintu, duduklah, berdoalah. Jika Bapak Ibu saat ini bergumul dalam apapun, doa, lapor sama Tuhan, kembali ke sumbernya. Setelah itu baca firman, supaya lewat firman kita dengar maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Aku sudah lakukan itu Pastor. Oke, bagus. Aku belum lakukan itu Pastor. Sekarang lakukan. Karena firman ini ya dan amin. Bukan untuk buat Bapak Ibu, tetapi juga buat saya juga. Saya pun dengan firman ini belajar juga doa dan baca firman. Amin. Seperti itu kita lakukan, dan Rasul Paulus juga mengajar itu bahwa kita harus kembali ke sumbernya. Yang kedua kita lanjutkan, Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi apa Bapak Ibu? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, di sini kita belajar. Paulus mengajarkan untuk apa? Matikanlah dalam dirimu. Buanglah apa? Hal-hal duniawi. Kita tinggal di dunia ini selalu bersentuhan dengan dunia. Tapi Paulus ngajarin matikan, buang. Kapan? Dijawab, tetapi sekarang. Bapak Ibu bersyukur puji Tuhan hari ini dengan khotbah ini, yang artinya Bapak Ibu diizinkan Tuhan untuk sadar, mengambil keputusan. Ayo, kalau masih dalam hidup kita ada hal-hal duniawi, matikan itu, tinggalkan itu. Di mana kita diminta untuk berubah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan pernah menunda kata berubah ini. Kita manusia ini seringkali suka menunda. Betul ya? Saya survei banyak orang itu suka menunda, apalagi berubah jadi baik, berubah
berubah dari hidup yang buat nyaman, terus berubah jadi hidup yang benar. Nah, hidup yang benar itu seringkali buat kita gak nyaman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oleh sebab itu berubah bukan berarti kehilangan jati diri. Boleh diklik pasti Pak. Mami boleh diklik. Saya bawa aja lah supaya ini. Berubah bukan berarti kehilangan jati diri, tapi menemukan makna yang lebih sempurna di setiap versi baru diri. Bapak Ibu, Paulus ngajarin ayo berubah. Kalau kita masih ada hal-hal duniawi, kalau kita masih aku gak bisa ngampuni, aku masih suka tersinggung, aku masih punya pikiran yang negatif, aku suka nonton hal-hal yang gak benar. Ayo saatnya hari ini berubah. Karena berubah itu bukan berarti kita kehilangan jati diri. Kita tetap, tapi menemukan makna yang lebih sempurna di setiap versi baru diri. Untuk itu poin yang kedua saya tulis menghidupi identitas baru dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Paulus tahu identitasnya. Siapa identitas Paulus? Pilihannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu di sini identitas Bapak Ibu siapa? Anak-anaknya Tuhan. Dipilih Tuhan. Saya pun juga anak Tuhan. Untuk itu kita harus tahu identitas kita. Pak Bu, saya dan Bapak Ibu ini sudah dipilih Tuhan. Saya dan Bapak Ibu ini anak Tuhan. Amin. Nah, kalau anak Tuhan, sebetulnya kita harus hidup ikuti duniawi atau hidup ikuti firman Tuhan. Jawabannya Bapak Ibu tahu, kita harus ikut hidup sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu hal yang kedua, ayo hidupi identitas baru dalam Tuhan. Amin. Kapan Pastor? Supaya aku bisa hidup sesuai dengan identitas barunya Tuhan. Ratapan 3 dikatakan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi yang artinya setiap pagi adalah undangan baru untuk hidup dalam terang kasih-Nya Tuhan. Amin. Setiap pagi itu adalah undangan baru. Yang artinya pagi itu berbicara bukan musim, bukan waktu pagi, tapi pagi itu di mana kita memulai aktivitas. Betul ya? Pagi itu berbicara tentang kita memulai aktivitas. Nah, saat ini, hari ini kita belajar identitas kita adalah anak Tuhan. Nah, gimana caranya kita jadi terangnya Tuhan, hidupnya yang berdasarkan firman Tuhan? Mulailah setiap kita mulai aktivitas, bahwa itu undangan baru untuk kita menjadi terangnya Tuhan. Kemarin kita berdosa, hari ini kita harus ngerti, aku harus punya sesuatu baru. Datang ke Tuhan dan dicari sumbernya, minta sama Tuhan, baca firman Tuhan, tolong hari ini aku mau jadi terangnya Tuhan. Dan itu yang Paulus lakukan. Paulus matikan segala hal duniawi, Paulus gantikan dengan hal-hal surgawi, Paulus gantikan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu tugas kita supaya kita selalu baru. Saya yakin percaya kalau Bapak Ibu sudah melakukan langkah pertama, langkah kedua, Bapak Ibu akan dipulihkan sama Tuhan. Bapak Ibu akan dipeluk sama Tuhan. Bapak Ibu akan dijadikan anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu saat ini punya kekecewaan atau apapun, Bapak Ibu sekarang punya pikiran yang mungkin ngapain sih ke gereja, ngapain sih ibadah, orang sekarang online gampang, aku pengen ibadah tinggal menit. Di sini pun saya lihat ada online ya Pak Steven, ada streaming ya. Nah, aku pengen kalau mau streaming nggak harus ke gereja. Nah, itu yang terjadi sekarang di dunia modern ini. Tapi yang Tuhan mau kembali kita diajarkan dari firman Tuhan, kembali ke sumbernya itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Menghidupi identitas kita itu, kita nggak berbicara setelah kita hubungan pribadi dengan Tuhan, kita berbicara ayo kita berjuang, datang, cintai rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo datang, gereja sudah dibuka. Hari ini gereja GBPPS Kaliasih
sudah ada ibadah. Berlombalah untuk ibadah di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini. Amin Bapak Ibu. Dan seringkali kita sudah lakukan poin 1, poin kedua, tapi dalam perjalanannya itu tadi, Paulus pun dalam perjalanannya ada cobaan, ada ujian, ada masalah, ada perkataan dari orang yang membuat kita seringkali bingung. Betul ya? Kita lagi setia sama Tuhan, ngapain sih yuk setia? Kita ngomongin teman kita, yuk setia yuk, ayo datang lagi yuk, ayo pelayanan lagi yuk. Ternyata diomongin, ojo sorohani loh kamu ya. Sering gitu nggak Bapak Ibu? Hah? Jangan sorohani kamu, kayak kamu rohani sekali. Betul ya? Nah, di saat kita dikatakan seperti itu, kita lebih kuat atau tambah down? Kebanyakan orang semakin aku kok dulu rohani ya, daripada aku jadi pasusan dulu, ya wis lah, meloknya ya, dia gak ibadah ya gak apa-apa, dia gak ibadah ya gak masalah kok, diberkati Tuhan juga, ya kan? Nah Bapak Ibu, saya catat, cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Yuk kita baca sama-sama. Cara kita melihat masalah adalah, seringkali kita seperti itu. Padahal Tuhan sudah kasih contoh banyak di firman Tuhan. Kita sering ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang senantiasa memberikan pengertian yang baru kepada kita. Tapi di saat masalah datang, itu hilang. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu cara kita melihat masalah. Sebetulnya itu masalahnya. Yang artinya apa? Hari ini kita diajak lihat masalah itu nggak usah semakin besar. Tapi di saat kita tahu cari sumbernya, kita hidup sesuai identitasnya yang Tuhan sudah beri, masalah itu sebetulnya kecil. Betul ya Bapak Ibu ya? Apapun yang Bapak Ibu hadapi itu kecil. Contohnya gimana sih Pastor cara kita melihat masalah adalah masalahnya? Contohnya saya kembali ke, karena ini dewasa muda, pasangan suami istri, saya dengan istri saya contoh. P, aku mau makan A. Saya bilang, enggak, aku mau makan B. Cekcok. Gak bisa, enak B. Akhirnya saya bisa memilih untuk emosi atau ikutin istri saya, Bapak. Terserah ya, terserah saya. Tapi firman Tuhan bilang kita nggak boleh ikutin ego kita, betul ya? Nah, di waktu ada percekcokan gitu, saya akhirnya berkata melihat masalahnya beda. Oke, you suka B, aku suka A nih. Ya udah, kita mampir ke tempat B itu dulu. Kita bungkus. Terus ke tempat A, aku bungkus. Kita pulang duduk di meja makan bareng, ayo makan bareng-bareng. Ngobrol enak gak Bapak Ibu? Nah itu contohnya cara melihat masalah adalah masalahnya. Nah saya gak lihat untuk ribut dulu, kamu harus nurut aku kan suami. Nah kebanyakan pasangan suami istri kan gitu ya. Orang tua dan anak kan gitu ya. You anak harus nurut orang tua. Anak yang sudah gede gak bisa. Orang tua gak ngerti apa-apa, aku lebih pintar. Pasangan suami istri itu tadi, suami aku imamu. Firman Tuhan katakan, istri tunduklah, ditanduk ya Bapak. Istri tunduk harus sama suami. Istri tahu firman Tuhan karena tadi udah cari sumber, udah identitas baru menghidupi. Suami juga harus kasihi. Ribut kan? Nah, oleh sebab itu kita belajar caranya kalau kita udah dekat Tuhan. Itu contoh simpelnya. Nah ini, yuk beli di B, tak antar lo, bungkus ya. Tapi kamu temenin aku juga ke A dulu. Ngapain? Bungkus. Kita pulang, duduk di meja makan, ngobrol aja. Enak gak Bapak Ibu ini? Amin. Lakukan itu, saya yakin selalu baru dalam hidup Bapak Ibu akan terjadi. Gak akan ada kata
kasih itu terbatas, kebaikan kita itu terbatas karena kita sudah merubah pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan, rahmat-Nya Tuhan sudah dipenuhi, sudah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Tinggal kita aja tahu. Nah, hari ini kita sudah tahu bahwa kita harus selalu baru setiap pagi, setiap hari, betul. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kekristenan. Bahkan banyak hamba Tuhan yang belum melakukannya. Yang ketiga, kita baca lanjutkan Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Langsung saya baca. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melakukan langkah pertama tadi, cari sumber, udah pasrah, udah doa, aku udah baca firman. Langkah kedua, menghidupi identitas baru. Ya, aku tahu, aku anak Tuhan, aku sudah melakukan, aku sudah menjadi pelaku firman. Nah, yang langkah ketiga ini yang sering kita lupa. Kita belajar dari Paulus ayat 11, dalam perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Artinya apa mengajar dan menegur? Langkah yang ketiga saya catat, kita harus menjadi dampak yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus jadi dampak. Langkah satu, langkah kedua kita sudah lakukan. Kita sudah jadi pelaku firman. Nah, pertanyaannya, kita sudah jadi dampak? Kita sudah ngerti nggak? Kita sudah di mana kehadiran kita ini sudah ibaratnya jadi terang di sekeliling kita. Dan di gereja ini sudah ada orang-orang seperti itu. Bapak Ibu ada di sini, tugasnya yaitu jadi dampak. Setelah Bapak Ibu sudah doa firman, jadi pelaku firman, harusnya kita berdampak. Nah, ini yang seringkali lupa. Dampak kenapa kita sering jatuh kembali. Kita orang yang kuat. Kita cinta mula-mula setelah dengar firman Tuhan ini, kita ingat cinta mula-mula. Yes, aku sadar, aku mau doa lagi, aku mau baca firman lagi, aku mau jadi pelaku firman. Dan Bapak Ibu sudah melakukan sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu sudah nantikan hal dunia, Bapak Ibu sudah buang kebiasaan buruk. Tapi di saat Bapak Ibu berdampak, tadi yang saya sebut, Bapak Ibu belajar ingetin, bro, Pak, Bu, ayo aktif lagi, ayo datang ke gereja lagi ya. Bisa kamu ini, kamu nggak tahu sibuk, sosok lah, hidupmu aja nggak benar-benar kok. Oke Bapak Ibu, kita tersinggung, kita kecewa. Nah, ini yang tahap ini yang harus kita pahami, supaya di saat kita mengerti, kita dapat selalu baru dari Tuhan. Oke, saya catat. Kenapa kok kita tersinggung? Kenapa kok kita akhirnya dari cinta mula-mula ini semakin turun? Nah, ini poinnya. Kemuliaan sejati bukan saat aku ditinggikan, tetapi saat Tuhan dikenal lewat. Ini yang kita harus pahami. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah lakukan langkah pertama kedua, Bapak Ibu ingin belajar jadi dampak seperti yang Paulus tadi bilang, menegur, bersaksi. Tapi di saat Bapak Ibu melakukan dampak itu, ada hal-hal yang membuat kenyamanan Bapak Ibu terusik. Jangan lupa, kemuliaan sejati itu bukan saat kita ditinggikan, tapi saat Tuhan dikenal lewat hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu di waktu bilang seperti itu, memberi masukan seperti itu,
Tuhan dikenal nggak lewat kehidupan Bapak Ibu? Kalau belum, nah itu something. Langkah ketiga ini yang harus benar-benar diperhatikan. Kita jadi pelaku firman itu bukan berarti menurut kita, tapi menurut orang lain. Di saat kita ada, di saat saya berkata, di saat saya melakukan sesuatu, Tuhan dikenal lewat hidup kita. Amin. Ini poin yang paling penting, langkah ketiga. Kita harus menjadi dampak yang memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih tersinggung, kalau Bapak Ibu masih marah, tolak ukurnya dari mana? Sama orang terdekat, sama pasangan, sama anak, sama orang tua. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bilang aku jadi pelaku firman, tapi di saat dibilangin orang tua sebagai anak masih marah, dibilangin suami, dibilangin istri masih marah, artinya ego kita masih tinggi. Nah, Tuhan mau? Nggak boleh. Karena kemuliaan sejati itu bukan kita yang ditinggikan, bukan kita ego, tapi di mana ada kita ditempatkan, Tuhan dikenal lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini apa? Ayo, kalau mau selalu baru, perbarui itu. Dari saat Bapak Ibu sudah menjadi dampak, Tuhan dikenal dengan kehadiran Bapak Ibu. Walaupun tak kenal Bapak Ibu, orang itu kalau ada, kalau aku merasa tenang ya, aku bisa belajar banyak dari orang itu. Amin Bapak Ibu. Dan yakinlah, kita ini anak Tuhan ini banyak dikenal orang. Saya punya cerita. Bulan lalu itu saya ke Bali. Saya pergi ke satu daerah namanya Jatilui. Nah Bapak Ibu kalau tahu Jatilui itu ada rice field-nya, tempat rice field. Di situ ada pemusik yang bermain apa namanya? Kalau di Jawa namanya angklung, lah saya lupa itu. Nah saya di situ ngobrol sama beliau, tanya-tanya namanya apa ini Pak? Oh ini itu. Dan mertua saya pun juga ikut ngobrol, istri saya juga ngobrol. Bapak Ibu, yang membuat saya tercengang itu apa? Bapak ini bisa ngomong, Pak Bu, Bapak Ibu ini Kristen ya? Bayangin, dia bisa ngomong gitu. Saya tanya, kenapa Bapak bilang gitu? Iya, saya itu merasain kalau orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu modelannya kayak Bapak Ibu gitu. Bayangin kan? Mau kan seperti itu Bapak? Nah itu arti kita berdampak. Saya, mertua saya, istri saya nggak perlu ngomong, percaya Tuhan Yesus ya. Ini, tapi kita udah jadi dampak, kita udah dikenal. Ini karakter orang Kristen. Baik, ini di saat dia ngomong gitu ya udah kita kasih langsung berkat. Amin Bapak Ibu. Nah artinya di sini saya mau mengajarkan Bapak Ibu, ayo kalau engkau mau selalu baru bisa. Kalau engkau mau kasihmu nggak terbatas bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Kalau engkau mau jadi suami yang terbaik buat istrimu, suami yang benar, istri yang benar buat suamimu, anak-anak yang luar biasa untuk orang tua, bahkan menantu yang luar biasa buat mertua, bisa. Asalkan itu tadi kita tahu, kita selalu baru dalam hidup kita karena Tuhan Yesus sudah berikan itu terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya tutup, hidup selalu baru bukanlah hidup yang nyaman. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau tadi saya cerita panjang lebar, itu membuat kita nggak nyaman. Karena kita ini punya ego masing-masing. Karena kita ini punya pemikiran masing-masing. Dan itu karena apa? Ya karena karunia Tuhan. Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan kepada masing-masing kita. Oleh sebab itu membuat gak nyaman di saat kita mau hidup selalu baru, hidup rohani sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hidup yang memuliakan Tuhan di setiap musimnya. Pahamin ini Bapak Ibu, hidup selalu baru itu gak nyaman. Tapi hiduplah yang memuliakan Tuhan di setiap musim. Amin Bapak Ibu. Musim hari ini Bapak Ibu mungkin musim lagi kekeringan, lagi layu, bahkan mungkin lagi luncur, atau lagi musim kejayaan, musim mekar-mekarnya. Ayo di setiap musim kita harus memuliakan Tuhan. Supaya Bapak Ibu selalu ingat
nggak kelihatan ya. Oke, saya bacakan aja diagram ini. Itu kan jalan ya Bapak Ibu ya. Hidup kita ini proses berjalan. Ada jalan lurus, ada jalan belok, ada bergelombang, ada yang rata. Nah ini kenapa saya gambarkan jalan, karena hidup kita seperti perjalanan. Nah 2024 tahun lalu kita belum mengerti identitas yang Tuhan beri. Beberapa banyak dari kita saya nggak tahu, Bapak Ibu sendiri merenung, nggak tahu apakah kita mengerti identitas kita. Hidup tidak sesuai firman Tuhan tahun lalu. 2025 biasa tahun baru kan ya. Bapak Gembala kasih satu motivasi lain, kita harus hidup berkenan, hidup yang hebat, hidup yang luar biasa. Nah, mengerti identitas bahwa kita sudah dipilih Tuhan, sadar dan bertobat, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini bulan November, dalam perjalanan nanti November Desember ada sebuah badai, ada sebuah masalah, ada sebuah kejayaan yang kita terima, membuat goyah iman keyakinan kita. Namun kita tetap teguh karena apa? Bersyukur Bapak Ibu hari ini hadir sudah dapat firman Tuhan ini. Kalau kita itu bisa selalu baru dalam hidup kita, karena Tuhan sudah berikan kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru. Kita kembali langkah pertama, kita cari sumber, berubah cara hidup kita. Kita tunda lagi kapan? Hari ini, ayo berubah semuanya. Siapapun yang belum bertobat, ayo bertobat. Ternyata setelah kita tahu ini, sampai akhir hidup kita menjadi dampak yang memuliakan Tuhan. Hidup selalu baru karena damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Saya sudah makin berdiri. Saya mau baca sama-sama Bapak Ibu untuk mengajak Bapak Ibu. Slide yang terakhir saya. Kelihatan Bapak Ibu? Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Menurut kita sempurna untuk memberi yang baru, yang memperbarui kita agar kita menjadi sempurna di dalam. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita itu gak nunggu kita sempurna. Tuhan kita itu gak nunggu kita aku sudah soal dulu. Tapi Tuhan itu sudah kasih pembaruan kepada kita supaya kita ini menjadi sempurna di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh menaikkan satu pujian. Kita nyanyikan